perspektif cara memahami. Enggak, itu udah pasti tidak. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk membenci, itu logikanya. Tapi saya nggak yakin itu dari Tuhan. Nggak bisa. Contoh. Saya disuruh membunuh orang lain. Saya tidak yakin itu dari Tuhan. Gini, kebencian, bicara benci, ada dalam kaidah Islam itu al-wala wal bara. Saya minta maaf Pak Abu, saya nggak mau melanjutkan ke arah situ karena itu nanti membuat saya. Bukan. Ini kan bicara perspektif. Makanya kenapa Gimana? saya Pak Abu, saya mau ngantar anak saya sebentar. Nanti sebentar lagi saya datang. Ini anak saya mau berangkat sekolah. Boleh tak? boleh. Ya. Lain kali undang saya Pak Abu. Saya senang sama Pak Abu. Tapi bermain logika, tidak menyerang, tidak saling menghujat apa seperti teman-teman lain. Tapi kira-kira kalau Bapak melihat saya santun, ada nggak yang menyakitkan hati Bapak tadi? Bapak ini baik. Saya sudah 2 kali ditambah ini kayak Bapak. Terima kasih ya Pak. Saya mau ngantar anak saya sekolah ya. Ya, terima kasih Pak. Pak, di jalan, Pak. Salam buat keluarga, Pak. Lanjut yang lain. Berbicara ini katanya apa? Masalah membunuh tadi. Kok Tuhannya dibunuh? Siapa yang ngajarin ngebunuh? Aduh. Pak Abu langsung di-stuck Pak Abu sih. Orang tadi mau dibawa jalan-jalan dulu katanya. Iya, mau jalan-jalan dulu Pak Abu. Biar seru dikit gitu. Tadi awalnya mau dikasih Yesaya 40:18, tapi kalau cepet-cepet itu dia waktunya nggak panjang gitu. Dia udah bilang waktu dia nggak panjang tadi. Iya. Oh iya. Kalau tahu itu mah dari tadi ya. Tadi kan menganalogikan kalau Tuhan bisa jadi apa saja gitu. Kan kalau di Yesaya 40:18 kan tidak, Tuhan itu tidak sama dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan apapun. Siapakah kau menyamakan aku gitu Iya, kan? iya kan intinya itu kan tidak sama berarti kan. Apalagi kalau dianalogikan ke cangkir, kan cangkir mau banyak di mana-mana juga banyak. Ya kalau ngambil ke situ, tadi ngambil langsung ke situ ya udah mentok kita kalau udah di situ. Kecuali ngomongnya kelalang keliling kayak tukang sayur, ya bisa lah. Ada kalau nggak salah malam tadi yang seru Pak. Room Kristen, nggak tahu tuh orang mana gitu kan. Yang nonton sedikit sih, tapi seru. Pertanyaannya masalah yang ini, yang saya tanyakan tuh kayak model Yesus itu siapa gitu kan, Tuhan katanya. Terus isinya siapa? Yesus ya. Terus saya tanya gini, sama jawabannya kayak tadi, yang kalau yang Tuhan itu jadi pohon, apakah dia Tuhan atau bukan? Saya terusin aja, maksudnya saya giring-giringin aja, saya ikutin aja. Cuma yang saya tanyakan gini, kocaknya dia sampai diem sejenak gitu. Gini aja Pak, gitu. Kalau kita main logikan terus, isi Yesus itu siapa gitu, kadang saya tanya. Ruhnya itu kan ada yang mengendalikan tubuh dia, kan ruhnya isi Yesus gitu kan. Nah, terus kok bisa ada Tuhan di dalam situ gitu. Berarti ada 2 orang dong dalam satu tubuh gitu. Itu kocak dia. Ini apakah Maria tahu bahwa yang dia kandung itu Tuhan? Itu seru itu. Iya, benar-benar itu. Coba ya Allah. Masih aja orang percaya masih gitu-gituan itu. Tapi nih ya, kalau mereka itu baca kitab dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu nggak konsekuen gitu. Jadi nggak istiqomah lah istilahnya. Kalau dikatakan perjanjian lama begini, jadi berubah, di perjanjian baru jadi berubah semua. Masalahnya satu kitab 2 Tuhan. Iya benar. yang satu punya roh, yang satu tidak punya roh Tuhannya gitu. Nah, yang dilakukan yang dilakukan Bapak itu gimana apa sih sampai sekarang notabene gitu loh, maksudnya. Ya.
Satu bilang di sini Tuhan kelihatan, yang di sini Tuhan tidak kelihatan. Jadi satu buku dua Tuhan itu hanya ada dalam agama Kristen. Itu artinya orang Kristen memegang, mempercayai sepenuhnya kitab perjanjian lama. Mungkin mereka jadi Yahudi sekarang ya. Ya kan, menjadi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan percaya kalau Tuhan itu satu, berbeda dengan segala makhluknya. Sama dengan di Islam gitu, seandainya dia mempercayai itu. Tapi kan di perjanjian baru beda, karena sudah dibatalkan. Kata Paulus sudah dibatalkan, kan begitu. Hukum-hukum Taurat semuanya sudah dibatalkan, berarti Tuhannya baru gitu, berganti model, ganti jenis. Jadilah Tuhannya yang turun ke bumi itu jadi manusia. Padahal kan di perjanjian lama nggak ada Tuhan jadi manusia, itu nggak ada. Jadi gini, hukumnya tetap ya, pelaksanaan atau cara pelaksanakan hukum itu yang berbeda. Hukumnya tetap menurut mereka, tidak ada yang dihapus, hukum tetap. Pelaksanaan hukum itu yang berbeda. Iya, contohnya sunat nggak sunat, sabat nggak sabat, kan gitu. Nggak boleh membunuh, dia bunuh pula tuh orang jadi Tuhan. Begini, hukum sunat itu ada. Iya. Aplikasinya yang beda. Jadi di Judaism, sunat itu yang dimaksud adalah memotong kulub. Mereka juga sunat, tapi rohani atau hati. Tetap sunat. Bang, kalau hatinya dipotong mati orang. Yang jadi nggak habis pikir tuh gini Pak Abu, kok bisa-bisanya loh Tuhan mau menebus dosa umatnya sendiri gitu. Apa gunanya gitu neraka sama surga itu kan? Itu namanya Tuhan ngemis. Iya, pengen banget dituhanin gitu. Sampai sekarang tuh Pak Abu kok mikirnya gitu, ada ya Tuhan nebusin dosa umatnya gitu. Kalau dosa manusia sudah ditebus buat Tuhan, untuk ditebus sama Tuhan, buat apa bikin masjid, bikin gereja? Itu nggak usah lah, udah beres semua. Buat apa ada dosa sama pahala gitu kan? Kelakuan buruk, kelakuan baik, ada neraka, ada surga gitu kan? Buat apa itu diciptain kalau cuma dosanya buat ditebus gitu? Aneh gitu. Sampai sekarang itu kalau orang ditanyain gitu tuh bla 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 semacamnya, sampai ayat satu dunia pun juga nggak ada penjelasannya. Tapi ada di Galatia 5 nomor 1 itu, bebas merdeka, katanya nggak ada hukum. Wah, Kata Paulus itu. Saya punya pernyataan ekstrim. gimana Jadi gini. Manusia itu diciptakan kan setelah seluruh ya perangkat-perangkat itu disiapin oleh Tuhan kan. Langit, bumi, ya, hewan, tumbuhan semua udah siap, baru manusia diciptakan. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian di dalam Kejadian 1 itu sampai 26, baru 26 27 ya. Nah, itu mulai penciptaan manusia. Nah, doktrin dosa waris ini kan dibebankan ke Adam kan gitu. Gara-gara Adam lah, ya kan? Iya. Makanya manusia itu semua berdosa, dan upah dosa mati. Oke. Surga udah diciptain, neraka udah diciptain. Logika terbaliknya, ketika Adam tidak memakan buah itu, apa konsekuensinya tuh? 1, neraka kosong. 2, iblis gak ada kerjaan, nganggur. Ya kan? Betul gak? Dia mau kerja apa coba? Nganggur. Ya, benar. Berarti penciptaan Tuhan Kristen ada yang sia-sia, sementara penciptaan dalam Tuhannya Islam tidak ada yang sia-sia. Berarti konsep penciptaan manusia memang adalah atas kehendak dan keinginan Tuhan untuk dijadikan sebagai penghuni yang sudah Dia siapkan dengan buah itu. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menghendaki ada makan buah huldi. Allah berkehendak.
bingung deh. Enggak. Yang memiliki kehendak untuk ada makan buah itu bukan Tuhan, tapi iblis. Berarti kita tabrak logika terbaliknya. Benar-benar Pak Abu, benar. Adam tidak makan buah, iblis nganggur, surga kosong, kan? Burung-burung hidup sendiri, nggak ada yang nguasain. Coba baca dari Kejadian 1 sampai 25. Paham nanti itu maksud arah saya, pernyataan saya itu. Satu sampai 25 ya. Coba dibaca. Ya, silakan yang beragama Kristen naik diskusi santai, naik minta permintaan ya. Ya bener nih, mana nih oten-oten yang baik nih? Kamikaze tuh. Kamikaze. Oh, kaki keempat. Oh, Bang Ali suka di Komal Oten gitu. Ah? Bang Ali biasanya di Komal Oten. Ya kemarin itu ini kan di tempatnya Bang Haji. Oh, Bang Haji itu Muslim dia. Ya terus pas scroll gitu kan ke bawah gitu kan. Nah nemulah rumah ten itu kalau nggak nyampe berapa ya, nggak nyampe 10 orang gitu yang nonton. Hanya nanya lah, terus request gitu kan sebentar, langsung dinaikin, langsung ditanya-tanya gitu. Ya saya tanyain balik gitu kan. Padahal ya baru-baru ikut-ikutan kayak gitulah. Maksudnya dalam artian belajar tentang Kristen gitu. Kitab sedikit-sedikit. Biar pada sadar gitu.